Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan berbagai kenikmatan sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih bisa bermuajahah, masih bisa bertatap muka di forum bulanan ini insyaallah. Dan tentunya salawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpah pada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, kepada penerus-penerusnya, dan semoga kita tergolong umat yang layak mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Baik Bapak-bapak yang sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita di pertemuan yang ke-7 ini insyaallah kita masih melanjutkan tema terkait dengan pembahasan muamalah, ya. Di mana muamalah ini adalah suatu tema yang sebenarnya hampir dilakukan oleh kita setiap harinya, tetapi memang terkadang masih jarang ya diperbincangkan, sehingga kadang-kadang kaum muslimin sendiri ini ada yang mungkin beberapa hal yang tidak sesuai gitu. Nah, biasanya ketika suatu muamalah itu nanti melanggar atau tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum syara, biasanya nanti akan timbul persoalan, gitu, ya. Timbul persoalan yang kemudian nanti ya solusinya cukup sulit juga. Dan sebenarnya ketika dirunut itu ketika kesalahannya itu di persoalan di muamalahnya atau di pembahasan terkait dengan aturan-aturan di muamalahnya. Nah, pada pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan tema terkait dengan ijarah. Ya. Kemarin kita sudah membahas terkait dengan jual beli. Dan kemudian kita ingin untuk pembahasan ijarah memang agak panjang, ya. Ijarah itu terkait dengan pekerjaan, ya. Jadi nanti kan ada orang yang jadi ajir, ya, pemberi pekerja, dan mutajir, ya, pemberi kerja. Nah, nanti mungkin kita akan bagi ke beberapa pertemuan karena ini pembahasannya agak panjang, gitu, insyaallah. Baik, yang pertama kita tentu berawal melangkah dari definisi. Apa sih ijarah itu? Ijarah itu biasanya lebih umum disebut sebagai aktivitas sewa menyewa. Ya, maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah misalnya kita menyewa jasa supir, ya, yang kemudian kita gaji sebagai supir yang kemudian membantu kita menyupiri kendaraan misalkan bulanan dan lain sebagainya. Itu makanya lebih kepada pembahasan sewa menyewa. Nah, kalau definisi secara syar'i, ijarah itu adalah akad atas manfaat dengan pengganti kompensasi atau iwadnya. Fal ijaratu hiya 'aqdun ala manfaati bi iwad, ya. Jadi ijarah itu adalah akad atas manfaat dengan pengganti kompensasi atau iwad. Kompensasinya itu bisa uang atau bisa yang lain. Jadi di sini kalau jual beli itu pertukaran antara harta dengan harta, mal bil mal, ya, antara uang dengan barang itu sama-sama harta. Kalau ijarah itu pertukaran antara harta dengan manfaat, ya, manfaat yang diperoleh. Misalkan tadi kita memperkerjakan seorang sopir, maka kita mendapatkan manfaat. Jadi kita disopirin setiap harinya oleh
sabir tadi, manfaat. Nah ini mungkin yang sedikit membedakan antara jual beli pada umumnya dengan ijaroh. Makanya di dalam Islam ini dibedakan antara pembahasan jual beli, pertukaran uang dengan harta, dengan ijaroh, yaitu pertukaran antara harta dengan manfaat. Nah nanti memang yang akan sulit adalah mengukur seberapa besar manfaat itu nilainya. Ini yang kemudian nanti akan membeda-bedakan. Maka tidak heran sekalipun misalkan ada seseorang yang kerjanya bareng di sebuah perusahaan, ada si A, si B, sama-sama mungkin masuknya tahun 2000, sama-sama udah bekerja sekian belas tahun, sama-sama berangkat pagi pulang sore gitu ya, jam 8 sampai jam 5 sore, tapi bisa jadi gajinya beda ya. Ada yang memang mungkin secara manfaat itu posisinya sebagai manajer, ada yang secara manfaat mungkin posisinya sebagai karyawan biasa. Ya. Ya, siap. Terima kasih, maaf. Nah, ini karena yang diukur adalah manfaatnya. Ya. Bahkan jangankan seseorang yang mungkin yang mungkin beda posisi ya. Walaupun kadang-kadang sama-sama posisi, itu juga kadang-kadang nilainya beda. Contoh misalkan tukang bangunan, ya. Ada tukang bangunan si A yang biasanya mungkin tarifnya tukang ya, itu mungkin tarifnya sekitar 150.000 mungkin hari ini. Tapi ada tukang yang kemudian dia mentarif dirinya itu misalkan 175 bahkan 200 misalkan. Sama-sama tukang, sama-sama ngerjain rumah. Kenapa bisa seperti itu? Karena nilai manfaatnya beda antara tukang A dengan tukang B. Misal tukang A ini masih tukang yang levelnya menengah gitu. Tapi kalau tukang A ini tukang yang sudah profesional misalkan. Semua pekerjaan itu bisa dikerjakan. Dia bisa jadi tukang batu, bisa ngerjain tembok, bisa ngerjain kayu, misalkan bisa masang kusen, bisa bikin jendela, bikin tralis, bikin macam-macam, dia bisa satu orang gitu. Jadi nggak perlu kita manggil orang lain. Tapi kalau tukang yang B misalkan yang tarifnya 150, itu mungkin hanya dia itu bisanya cuma nembok, ngaci, nyemen, masang keramik dan lain-lain. Kalau urusan perkayuan dia nggak sanggup, misalkan nggak bisa, ngelas apalagi nggak bisa. Nah ini yang kemudian nilai manfaat tadi itulah yang nanti akan menjadi dasar penetapan nilai atau kompensasi atau gaji tadi. Nah persoalan ini yang kemudian nanti harus jeli antara pemberi kerja dengan si pekerja. Makanya di dalam Islam, di dalam pembahasan ini para ulama kemudian membagi antara jual beli secara umum, yaitu pertukaran harta dengan harta, dengan antara pertukaran harta dengan jasa atau manfaat tadi. Karena di sini yang kemudian nanti nilainya harus disesuaikan dengan apa? Dengan dalil-dalil syar'i. Karena bisa jadi nanti ada penetapan manfaat yang keliru, ya, penetapannya yang keliru. Nah, contoh-contoh dalilnya dari mana? Yaitu terkait dengan ijarah itu, misalkan adalah di dalam surat Az-Zukhruf ayat 32 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ahum yaqsimuna rahmata rabbika nahnu qasamna bainahum. Ya. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Ya. Ma'isyatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajati liyattakhidha. Yaitu kami telah menentukan antara mereka menghidupkan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggalkan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan kemanfaatan.
Jadi dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada kita bahwa Allah itu menciptakan manusia itu berbeda-beda, ada yang sebagian ditinggikan, ada yang sebagian direndahkan. Bukan direndahkan, ada yang sebagian ditinggikan beberapa derajat. Artinya apa? Kita harus paham bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah memang berbeda-beda kemampuannya. Ada mungkin orang yang kalau misalkan di dalam dunia pekerjaan begitu, ada orang-orang mungkin kuat secara fisik, ya, maka mungkin dia akan jadi pekerja mungkin misalkan bangunan dan lain sebagainya. Contoh kalau kita bangun rumah, ada yang orang kuat secara fisik, tapi ada juga orang yang mungkin tidak secara fisik tidak terlalu kuat, tapi dia secara pemikiran lebih pintar misalkan, akhirnya dia jadi arsitek misalkan. Ya, kita coba bayangkan kalau Allah itu menciptakan manusia itu semuanya sama rata, nah itu susah itu. Kalau semuanya jadi kuli, ya susah, nanti bangunan itu nggak akan jelas bentuknya seperti apa. Kalau semuanya jadi arsitek, itu nggak ada yang kerja jadi kuli, ya terus gimana? Gambar aja semua, nggak ada yang bikin fisiknya, ya, dan yang lain-lain. Nah, di sini dalam surat Asy-Zukhruf ini Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan bahwa ketika manusia itu nanti berbeda-beda potensinya, maka di sini diharapkan adalah agar saling bekerja sama. Ketika ada saling bekerja sama, disitulah terjadi transaksi ijarah, terjadi transaksi yaitu apa? Pekerjaan. Gitu. Kalau semuanya sudah ditakdirkan sama, itu malah justru jadi persoalan. Ya. Nah, yang kemudian yang kedua di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga mungkin harus hati-hati kalau bagi bapak-bapak sekalian atau kita semua yang memperkerjakan orang. Ya. Ada 3 orang yang aku musuhi pada hari kiamat nanti, ya. Salah satu anahum khosmuhum yaumal kiamah. Jadi 3 orang yang aku musuhi pada hari kiamat nanti. Ya. Yang pertama adalah orang yang telah memberikan baiat kepada khalifah karena aku, ya. Artinya orang yang telah memberikan kekuasaan atau baiat kepada seorang khalifah, lalu berkhianat. Jadi yang orang mengkhianati sumpahnya. Yang kedua, orang yang menjual sebagian budak orang yang merdeka, lalu dia memakan harga atau hasil penjualannya. Ya, mungkin kalau sekarang konteks ini tidak kita temui, ya. Tapi yang ketiga, yaitu orang yang mengontrak pekerja, kemudian pekerja tersebut menunaikan pekerjaannya, sedang orang itu tidak memberikan upahnya. Ya. Hati-hati sekali ketika kita mempekerjakan orang, sudah memberikan kontrak pekerjaan tetapi tidak memberikan upahnya. Apakah ada? Ya ada aja, namanya manusia gitu, ya, yang seperti ini. Dan ini kata Rasulullah, ini akan dimusuhi pada hari kiamat. Ya kalau dimusuhi pada hari kiamat tentu ya kita sudah tahu posisinya, ya, akan sulit kalau misalkan masuk surga, karena ya gimana mau masuk surga jadi musuhnya Allah dan Rasulnya. Nah, di dalam dalil ini juga, di hadis ini, kemudian para ulama menarik satu hukum, yaitu bahwa menentukan gaji bagi orang yang bekerja di sektor jasa itu harus jelas nominalnya, tidak boleh dalam bentuk prosentase, karena prosentase itu tidak jelas dapatnya berapa. Contoh misalkan ada di suatu perusahaan, ada satu orang yang kemudian diakad, ya, diminta bekerja sebagai sales misalkan, ya, gajinya gimana? Gajinya nanti 20% dari penjualan misal. Jadi dia nggak dapat gaji sama sekali, tapi dapat prosentase 20% dari penjualan.
Setiap hari dia nawarin produknya, keliling kemana-mana, ditawar-tawarkan. Tapi ternyata ketika sudah 1 bulan, tidak ada satupun produk yang terjual. Apa yang terjadi? Tentu kalau menggunakan perjanjian tadi di awal, si sales tadi ini tidak akan dibayar. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan penjualan. Cara penghitungan manfaat seperti ini atas pekerjaan itu diharamkan oleh para ulama. Kenapa? Karena berarti tidak ada nominal yang fix. Padahal sesungguhnya ketika kita mengontrak pekerjaan seseorang, itu harus ada nilai yang pasti. Maka pemberian prosentase atas gaji, yang ini yang mutlak ya, prosentase mutlak atas gaji, itu para ulama mengharamkan. Kenapa? Karena seseorang itu sebenarnya sudah bekerja, dia mungkin sudah menawarkan selama 1 bulan produknya, ya, walaupun mungkin tidak terjual. Ya namanya produk kan bisa jadi memang dibutuhkan, tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Tetapi sebenarnya si perusahaan sudah mendapatkan manfaat. Minimal manfaat apa? Masyarakat jadi tahu ada produk A ini. Jadi sebenarnya perusahaan sudah mendapatkan manfaat, tetapi perusahaan tidak mau membayar karyawan. Ini yang disebut dengan kezaliman. Maka ketika aturan Islam ini diterapkan, ya misalkan dari dalam sistem penggajian, jadi makanya kalau menggaji sales itu nggak boleh dengan sistem persentase tadi, secara murni ya, secara mutlak. Tetapi yang harus dilakukan adalah yang ditarget adalah target pekerjaan. Misalnya Anda silahkan menawarkan kepada 10 orang dalam seharinya minimal. Minimal Anda harus ketemu misalkan 20 orang setiap harinya. Nanti diminta, saya minta nomor handphonenya, alamatnya yang jelas. Berarti itu bukti Anda menawarkan. Nah itu yang harusnya dihitung sebagai gaji. Jadi kalau target kamu apa? Target kamu cukup menawarkan ke 20 orang setiap harinya. Laku nggak laku bukan urusan Anda, nanti saya tetap akan menggaji ketika Anda mencapai target, yaitu misalkan menawarkan kepada 20 orang. Buktinya menawarkan apa? Ya misalkan kalau hari ini difoto, nanti kalau pas lagi menawarkan difoto, kemudian nanti dibuat database-nya, namanya si alamat di sini segala macam. Seharusnya itu yang dilakukan. Laku nggak laku itu bukan urusan karyawan, karena memang ya tidak bisa dipastikan barang itu akan laku atau tidak. Nah ini para ulama akhirnya kemudian mengambil istinbat hukum, mengambil pendapat bahwa menggaji karyawan secara persentase tadi di bidang jasa itu tidak boleh. Nah, kemudian dalil yang selanjutnya adalah di dalam surat At-Tolaq ayat 6, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan fa in arda'na lakum fatuhunna ajurahum. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Jadi konteks ayat ini adalah ketika mantan istri ya, ini konteksnya mantan istri, kemudian dia mau memberikan atau menyusui anaknya, anak kita laki-laki, kan sebenarnya anak itu tanggung jawabnya pihak laki-laki ya. Jadi ayat ini adalah kepada pihak laki-laki. Ketika mantan istrinya itu masih mau menyusui anaknya, ya, yang notabene adalah anak dari suaminya itu, maka di sini Allah memerintahkan kita untuk memberi upah, gitu. Jadi misalkan ada suami istri bercerai, gitu ya, kemudian ternyata anaknya itu masih waktunya nyusu, berarti belum 2 tahun misalkan. Mungkin cerainya ketika anaknya masih setahun misalkan. Nah kemudian kan dia masih punya hak untuk nyusu ibunya. Dan ketika anaknya itu menyusu kepada ibunya, maka si mantan suami tadi wajib memberikan upah kepada mantan istrinya. Itu di dalam Islam begitu. Ini sebagai dalil bahwa ada proses ijaroh ya, ada proses pemberian manfaat tadi, jasa tadi. Nah,
Berdasarkan jenis-jenis manfaat atau benda, maka ijarah itu nanti akan dibedakan setidaknya 3 macam ijarah. Yang pertama ada ijarah untuk manfaat benda atau barang, disebut dengan penyewaan benda, ya. Misalnya penyewaan mobil, penyewaan komputer, penyewaan AC, ya, sewa rumah dan lain-lain. Ya, mungkin yang punya bisnis kontrakan ini, ya. Nanti bisa dicek. Kemudian yang kedua adalah ijarah untuk manfaat perbuatan. Misalnya jasa dokter, arsitek, bimbingan belajar, kursus dan lain-lain, ya. Ini manfaat dari perbuatan. Jadi karena jasanya, karena pekerjaannya. Kemudian ijarah untuk manfaat orang, ya, ijaratul ajir. Misalnya menjadi pegawai, menjadi karyawan, gitu ya, menjadi pembantu, menjadi buruh dan lain-lain. Ini yang disewa itu orangnya, bukan pekerjaannya, ya. Maka kalau karena ini orangnya, hati-hati ya. Ketika orangnya, maka dia tidak boleh mewakilkan ketika berhalangan. Ya. Misal kita itu punya karyawan pembantu misalnya. Ternyata pada hari itu pembantu tersebut ada halangan. Misalnya ternyata dia ada halangan lah, gitu, ada urusan keluarga atau apa gitu. Misalnya pembantu itu adalah pembantu yang tidak mukim, ya, yang berangkat pagi pulang sore misalkan. Karena dia berhalangan, kemudian dia mewakilkan kepada orang lain, ya, misalnya tetangganya. Tiba-tiba yang datang itu tetangganya, cukup ke rumah gitu. Pak, saya itu diminta sama teman saya untuk mengganti pekerjaan di rumah Bapak gitu. Nah, ini tidak boleh di dalam Islam. Kenapa? Karena yang menjadi transaksi, menjadi menjadi kontrak kerjanya adalah manfaat orang. Maka kalau dia berhalangan, tinggal disampaikan kalau dia berhalangan, tapi jangan mengganti dengan orang lain. Yang boleh mengganti siapa? Yang boleh mengganti ya majikan tadi, terserah dia mau mengganti siapa, mau mengganti dengan atau tidak digantikan, itu urusan yang punya ini atau majikannya itu sendiri, ya. Jadi ini kadang-kadang suka terjadi, misalkan ya sopir gitu ya berhalangan terus tiba-tiba diganti orang lain gitu dan lain-lain sebagainya. Bahkan kadang tanpa pemberitahuan kepada si tadi ya mustajirnya atau si majikan gitu. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Karena yang disewa adalah manfaat orang. Jadi kehadiran orang itu yang kemudian menjadi manfaat. Ya. Beda dengan tadi yang manfaatnya adalah jasa adalah dokter atau arsitek atau bimbingan belajar atau sopir, ya, dan lain sebagainya. Nah, nanti kalau Grab itu juga atau ini juga itu beda. Nanti hukumnya bisa jadi beda. Misalnya gini. Kalau sopir pribadi nanti itu masuknya poin ketiga, ya, yaitu manfaat orang. Tetapi kalau sopirnya itu sopir taksi online, itu bisa jadi masuknya nanti ke poin yang kedua atau manfaat dari perbuatan. Ya, yang kita butuhkan adalah jasa kendaraan dan sopirnya. Jadi kalau untuk jasa kendaraan dan sopirnya itu mungkin bisa dia itu ganti orang atau ganti tidak sesuai ya kendaraan dan segala macamnya. Ya, asal disepakati. Nah, para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang poin selanjutnya adalah terkait dengan rukun ijarah, ya. Rukun tentu kita sudah hafal ya dari dulu di awal-awal pembahasan, ada 3, yaitu al-aqidani. Al-aqidani itu adalah subjek, ya, orang yang melakukan proses transaksi tadi. Yang kedua adalah al-mauqut alaih atau objek akad, yaitu tadi manfaat atau upahnya, ya, si objek tadi, ya, subjek, objek, dan kemudian yang ketiga adalah sigot atau akadnya, ya, akadnya bagaimana gitu. Itu yang kemudian nanti akan
dijadikan masuk dalam pembahasan rukun dari ijarah. Tiga-tiganya harus jelas secara al-aqidani, yaitu subjek orang yang melakukan, secara objek akad yaitu bendanya atau manfaat atau upahnya, dan yang ketiga secara sigot atau secara akadnya tadi itu harus jelas ya. Nah, syarat al-aqidani masih hampir sama dengan jual beli, yaitu yang pertama balik atau minimal mumayyiz ya, minimal 7 tahun. Kemudian jadi kalau belum balik ini belum boleh ya. Kemudian yang kedua berakal ya, yaitu misalkan tidak gila atau tidak stres ya, karena gila dengan stres mungkin agak beda ya. Kemudian tidak mabuk ya. Para ulama sebenarnya membedakan mabuk ini ke beberapa tingkatan. Ada mabuk yang mungkin masih ditoleransi, yaitu ketika walaupun dia sudah mungkin minum minuman keras ya, mungkin secara bau itu kecium gitu ya, tetapi dia masih sadar, masih bisa membedakan, misalkan membedakan uang itu dia masih sanggup misalkan ya, atau membedakan arah dia masih sanggup gitu, dia tahu gitu misalkan. Nah itu para ulama itu masih membolehkan transaksi dengan orang yang sedang mabuk tapi yang mabuknya tidak parah gitu. Tetapi kalau mabuknya sudah parah sekali ya, sudah nggak sadar antara antara arah angin aja, mana barat itu, barat nunjuknya ke atas misalkan, itu berarti sudah sangat parah ya. Atau kemudian dikasih uang misalkan, ini saya bayar pakai uang 100-an, disangkanya 10.000 misalkan. Nah itu mabuknya sudah parah, maka bertransaksi dengan orang seperti ini tidak sah. Kemudian yang ketiga merdeka ya, bukan budak ya. Maka tadi ya ini kemudian juga nanti masuk ke pembahasan, karena tadi budak itu tidak boleh kemudian dijadikan atau disuruh bekerja kemudian hasilnya diambil oleh majikannya. Ini nggak boleh ya. Maka kita tidak boleh tadi bertransaksi dengan budak, karena budak itu tidak merdeka secara dirinya sendiri, pun tidak punya hak. Walaupun mungkin saat ini tidak ada ya budak itu, karena Islam itu kemudian memberantas atau menghilangkan perbudakan ya. Tapi apakah nanti bisa jadi ada? Ya bisa jadi, kalau terjadi peperangan dan itu legal kan masuk jadi budak ya. Kemudian itu, dan yang terakhir dari syarat al-aqidah ini adalah tidak ada paksaan atau ikhtiar ya. Jadi betul-betul harus orang yang tidak dipaksa. Baik, yang kemudian yang kedua itu syarat manfaat ya. Manfaat itu nanti banyak, ada setidaknya ada 6 poin. Manfaat itu yang pertama itu harus mubah ya. Kemudian manfaat itu harus maklum ya. Maklum itu diketahui secara umum atau secara jelas. Manfaat itu dapat diserah terimakan atau taslim. Jadi manfaatnya tadi, jasanya tadi itu harus bisa diserah terimakan. Kemudian manfaatnya tidak boleh menghilangkan zat sumber manfaat ya. Kemudian yang kelima, manfaat harus mempunyai nilai ya, mutalaqun ya, harus punya. Dan yang keenam, manfaat harus dapat dinikmati yang menyewa atau mustajir. Nah, pembahasannya bagaimana ya? Pembahasan yang pertama, manfaat harus mubah ya. Manfaat tidak boleh manfaat yang haram. Maksudnya dari segi manfaat, jadi jasanya tadi itu tidak boleh di dalam persoalan-persoalan yang haram ya. Misalnya menjadi pegawai di pabrik Homer, pegawai di pabrik bir gitu ya, itu nggak boleh ya. Jadi dulu ada teman saya itu cerita di pabrik bir ya, bir apa dulu yang di Jakarta itu ya. Saya tidak boleh sebut merek. Ya, bir yang seperti itu gitu ya. Itu ada satu pekerjaan yang gajinya itu sebulan 60 juta Pak ya. Kerjaannya itu cuma nyicipin bir ya. Jadi quality control ya, dan bahkan lidahnya itu diasuransikan
ya. Lidahnya diasuransikan, nggak boleh ini, dan dia punya pantangan, nggak boleh makan pedas, asam, terlalu asin dan segala macam gitu ya. Ya, teman saya cerita, karena teman saya itu orang lain barangkali berhasil itu ketemu dengan ya, suatu saat itu diminta untuk training di tempat pabriknya itu ya. Dia kaget katanya, selama training kok nggak ada air putih katanya, airnya semuanya biru itu. Kacau kan dia. Ya. Dan kemudian tadi ada satu orang bapak-bapak gemuk gitu, badannya besar, itu karena tugasnya gajinya itu 60 juta setiap bulan. Tugasnya itu setiap hari nyicipin bir ya. Mungkin dia karena setiap hari mabuk itu setiap hari ya. Ya nyicipin kan, kalau satu batch itu satu gelas ya, kalau sehari ada 20 batch kan 20 gelas ya. Mabuk gitu ya. Jadi pulang-pulang setiap hari itu mabuk dia. Tapi itu mahal sekali itu lidahnya ya, bahkan sampai diasuransikan gitu. Dan untuk sampai posisi yang bisa punya keahlian itu tuh nggak sebentar, memang biasanya lama ya. Jadi sampai tingkat ahli itu lama, gantinya juga susah ya. Itu maka bekerja sebagai pabrik homer itu tidak boleh ya. Sekalipun mungkin cuma jadi OP-nya, sekalipun mungkin jadi cleaning service, jadi yang lain-lain juga tidak boleh. Kemudian pekerjaan yang lain misalkan menjadi pelacur ya, menjadi pegawai bank di bank yang ribawi, itu juga nggak boleh ya. Karena di dalam hadisnya ya ada 4 golongan yang dilaknat karena riba gitu ya: pemberi, penerima, penulis, dan saksi ya. Maka penulis itu jadi tidak boleh, jadi teller di bank itu nggak boleh misalkan, yang bank ribawi ya. Nah, maka manfaat atau jasa tadi itu tidak boleh pada sesuatu yang haram, tetapi harus yang minimal adalah sesuatu yang mubah gitu ya. Nah, maka kemudian ada kaidah fikih ya. Jadi kaidah fikih itu adalah suatu kaidah yang nanti digunakan untuk menarik hukum pada hal-hal yang baru yang mungkin tidak ada dalilnya. Itu kaidah fikih. Kaidah fikihnya mengatakan begini: akad memperkerjakan seseorang dalam perkara maksiat hukumnya tidak boleh. Jadi akadnya sendiri itu tidak sah. Apa yang disebut maksiat? Maksiat itu meninggalkan yang wajib atau mengerjakan yang haram. Jadi kalau ada pekerjaan yang kemudian dia mewajibkan seseorang untuk meninggalkan perkara-perkara yang diwajibkan, maka itu jadi tidak boleh, sekalipun gajinya besar ya. Contohnya misalkan mohon maaf bekerja di perusahaan yang tidak memperbolehkan sholat misalkan, sholat nggak boleh misalkan ya. Walau alam kalau di Indonesia mungkin nggak ada ya, sholat nggak boleh itu nggak. Nah ini berarti hukum asalnya sudah maksiat, jadi meninggalkan sesuatu yang wajib. Jadi maksiat itu tidak hanya mengerjakan yang haram ya, maksiat itu tidak hanya jadi pencuri, jadi pelacur, jadi tadi ya, tetapi meninggalkan yang wajib itu juga termasuk perbuatan maksiat. Jadi maka kalau kemudian kita bekerja kepada suatu perusahaan yang kemudian justru kita jadi meninggalkan kewajiban, yaitu maka tidak boleh bekerja di tempat-tempat seperti itu. Nah, kemudian poin yang kedua ya, di dalam syarat tadi manfaat tadi atau jasa tadi itu harus maklum, atau harus maklum itu harus jelas gitu. Ya. Jadi manfaat itu tidak boleh majhul atau samar atau tidak jelas. Jadi agar manfaat itu jelas, maka setidaknya ada 3 unsur yang harus ada atau terucap atau terdeskripsikan. Yang pertama adalah bentuk atau jenis pekerjaan. Jadi saya itu Pak digaji itu untuk apa pekerjaannya? Jelas. Oh Bapak kesini itu untuk servis AC misalkan, itu jelas. Ya. Kemudian yang kedua dari segi waktu, masa kerja. Berapa lama Pak pekerjaan saya? Gitu, ya.
pokoknya sampai AC-nya selesai gitu. Sampai selesai misalnya. Nah ini gak jelas ya, harus jelas secara deskripsi ya. Jadi masa kerja itu jelas berapa lama gitu. Jadi kalau kayak tukang misalkan ya harus jelas perjanjiannya itu misalkan harus sudah datang jam 8, nanti pulang jam 4 sore gitu, atau jam 5 sore, itu jelas, sama-sama jelas. Karena nanti kalau tidak dijelaskan di awal, tidak ada pembicaraan, ini bahaya. Si tukang ngerasa saya biasanya jam 4 sudah selesai gitu. Si pemberi kerja merasa baru jam segini kok udah selesai gitu. Nah, kenapa? Ya karena dari awal tidak dilakukan proses transaksi tadi yang jelas. Kemudian yang ketiga, dari segi tenaga yang dicurahkan saat bekerja ya, atau juhul amalnya itu harus jelas. Maka jika manfaat itu jelas, dapat ditentukan upahnya dengan jelas pula ya. Dari dua prinsip inilah kontrak ketenagakerjaan dapat dibuat. Jadi makanya nanti kontrak tenaga kerjaan itu minimal adalah dari prinsip ini ya, yaitu yang pertama manfaatnya harus jelas ya, jadi manfaat dari pekerjaannya harus jelas. Yang kedua, memenuhi 3 unsur tadi, yaitu bentuk atau jenis pekerjaan, waktu ya, waktu pekerjaan, dan yang ketiga adalah jenis atau tenaga yang dicurahkan untuk melaksanakan. Nah dari situlah maka kemudian nanti ditetapkan berapa upahnya ya. Nah setelah jelas upahnya sekian, maka ketika pekerjaan sudah dijalankan atau sudah berjalan, maka si pemberi pekerja wajib memberikan upahnya, nggak boleh ditahan ya. Misalnya tadi ya, orang bekerja sesuai dengan waktunya. Misal tadi tukang kerja di rumah kita dari pagi sampai sore, dari jam 8 sampai jam 4. Ternyata ketika itu misalnya bahan baku yang di rumah habis ya. Misal ya. Jadi misalnya sedang masang keramik. Ternyata keramiknya habis ya. Jam 2 siang misalkan. Nah, kemudian yang lain udah nggak ada pekerjaan yang lain, cuma tinggal masang keramik saja gitu. Ya maka ketika waktunya sudah sampai sore dan karena bahannya nggak ada, mungkin dia istirahat karena nggak ada lagi pekerjaan gitu ya. Dia istirahat sampai sore gitu, sampai jam 4 misalkan. Nah maka ketika si pekerja tadi tidak melakukan apa-apa, bukan berarti tidak bekerja, karena memang pekerjaan sudah tidak ada gitu ya. Ini maka kemudian maka si pemberi kerja tidak boleh misalnya, kok kerjaan cuma duduk-duduk aja gitu. Lah ini nggak ada pak barangnya, apa yang mau dikerjakan lagi gitu kan, sudah nggak ada lagi gitu pekerjaan. Nah, itu makanya tadi ya, aspek tenaga yang dicurahkan juga harus jelas. Jadi nggak boleh kemudian, atau masa waktunya juga jelas, saya bekerja sini sampai jam 4 sore sudah selesai gitu ya, dan lain-lain. Jadi makanya di dalam nanti mungkin kalau perusahaan besar mungkin sudah ada ya SOP-nya, sudah ada prosedurnya, harus berangkat jam berapa, pulang jam berapa, dan lain sebagainya ya. Nah dari sinilah nanti akan ketahuan berapa sebenarnya nilai yang pantas untuk setiap upah pekerja. Nah kalau misalkan ada hari ini ada orang yang kemudian ketika ini sudah nanti dibahas semua kok gajinya kayak lebih gede dari upahnya, gajinya lebih gede dari pekerjaannya, mungkin nanti khawatirnya menzalimi ya, menzalimi perusahaan, atau perusahaan yang menzalimi karyawan ya. Harusnya karyawan gajinya gede tetapi UMR terus gitu ya. Nah ini juga nanti tidak boleh. Nah ini prinsip-prinsip di dalam Islam ketika membicarakan atau membahas terkait dengan ijarah atau persoalan pekerjaan ya. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu? Sebentar ya. Baik, mungkin untuk materi insya Allah sampai di sini dulu, karena nanti kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya, masih cukup banyak nanti materinya. Mungkin kita akan buka forum diskusi dulu nih. Jadi kalau ada waktu kita diskusi dulu sampai waktu syuruk ya. Sebentar. Baik, sebagai pengantar ini
Persilakan kalau ada tanya jawab dipersilakan. Langsung ngacung, jangan-jangan ini HRD ini. Monggo Pak, silakan. Heeh. 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 Dua itu aja Pak. Siap. Mau langsung ditanya pertanyaan langsung ditambahkan aja ya, boleh silakan. Heeh. Di mana? Heeh. 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 Ya. Baik. Dua itu ya. Baik, yang pertama adalah maklar. Ya. Sebenarnya mungkin masuknya ke pembahasan maklar ya Pak Samsaroh. Jadi kalau marketing freelance itu, ya, nah ini nanti makanya perlu diperjelas. Akadnya apakah dia pekerja atau samsir atau biong sebenarnya, ya. Ini harus dibedakan. Kalau dia akadnya adalah pekerja, marketing secara pekerjaan dan dia digajinya dengan hanya tadi ya prosentase dari penjualan, maka mohon maaf ini termasuk kategori yang tidak boleh. Karena pekerja itu kan berarti dia harus menetapkan berangkat pagi misalkan pulang sore ya kan, ada absen, ada segala macam gitu ya. Itu kan pekerja. Kalau samsaroh, misalkan dia adalah biong, itu tidak ada ikatan pekerjaan dalam arti yang khusus. Mau masuk kerja, nggak masuk kerja, jangan dipersoalkan. Gitu. Kalau dia samsaroh atau biong, itu boleh dengan sistem prosentase. Tapi karena sistem biong itu nanti statusnya bukan pekerja, dia adalah mitra. Jadi statusnya itu selevel. Dia bukan bawahan, tetapi mitra. Itu biong atau makelar. Nah, makelar itu tidak boleh nanti diatur-atur pekerjaannya. Bapak harus menawarkan setiap hari, setiap jam kerja, itu nggak boleh, ya. Karena itu urusan dia. Sebagai biong kan bekerja sesuai dengan pekerjaannya kan, suka-suka dia gitu. Ketika dia jadi biong, kalau biong atau samsaro itu boleh ditetapkan komisinya itu berdasarkan prosentase, ya. Tetapi tidak ada ikatan pekerjaan dengan si developer. Dalam artian tidak ada itu maksudnya ikatannya adalah kerjasama atau samsaro. Anda jadi mitra kami untuk menawarkan produk. Jadi tidak ada kewajiban harus berangkat ke kantor dulu absen, nanti pulang absen lagi dan lain-lain. Harus setiap hari bekerja, itu nggak ada kewajiban itu kalau jadi samsaro. Tapi kalau dia jadi pegawai, pekerja yang tadi memang akadnya kontraknya adalah pegawai, tetapi digajinya dengan persentase, mohon maaf kalau di sini menjadi tidak boleh. Gitu. Kenapa? Karena ini ada kezaliman. Kalau misalkan sebulan, 2 bulan nggak ada closing, yang rugi kan karyawan, ya. Dalam artian itu dia sudah mencurahkan tenaganya, tetapi tidak dihargai, tidak dihitung gitu. Jadi makanya kalau marketing itu sebaiknya kalau memang dia itu karyawan, dihitungnya itu pekerjaan targetnya, bukan target hasil. Ini yang kadang keliru. Jadi target pekerjaan bagaimana? Misalkan marketing rumah ya misalkan. Ya targetnya tadi, pokoknya sehari ini kamu harus minimal menemui 20 orang misalkan, menawarkan ke 20 orang. Terserah closing nggak closing bukan urusanmu. Nanti kamu saya gaji sekian. Gitu. Kalau tercapai target pekerjaan, jangan target hasil. Ini yang kemudian sehingga nanti jadi adil, jadi fair. Ketika saya sudah menemui 20 orang, sudah menawarkan, sudah pokoknya saya rayu-rayu Pak, saya tawarkan, ini datanya lengkap begini-begini, mohon maaf, tetapi hasilnya masih pikir-pikir Pak. Gitu.
Tapi kan pikir-pikir itu sudah aset loh sebenarnya ya bagi perusahaan. Bisa jadi nanti suatu saat dia punya uang jadi beli rumah kan gitu. Udah tahu, oh saya kemarin udah pernah dijelaskan sama si Anu begini jadi pertimbangan. Oh ternyata rumah di sana itu bagus. Cuma sayang hari ini bulan ini saya belum punya uang. Mungkin nanti kalau bulan depan atau tahun depan saya punya, saya pengen beli di sana. Artinya apa? Sebenarnya perusahaan sudah dapat benefit dalam bentuk apa? Dalam bentuk promosi sebenarnya gitu. Tetapi ini yang kadang-kadang tidak dinilai. Nah ini yang menurut Islam itu jadi tidak fair gitu. Nah kalau fairnya itu maka yang dihitung adalah pekerjaannya tadi, target pekerjaan. Jadi misalkan kamu ditarget 20 orang sehari atau 10 orang sehari untuk kamu tawarkan, ya, nah itulah kalau sistem gaji tadi, sistem gaji. Tapi kalau tadi sistemnya nanti misalkan mohon maaf ya, developer tidak mau dengan sistem itu, pengen tetap hanya persentase, maka sebaiknya dirubah akadnya menjadi mitra kerja, yaitu dalam bentuk samsara atau tio. Jadi freelance, betul-betul free. Jadi nggak ada ikatan sama sekali. Jadi kalau hari itu nggak kerja tidur-tiduran doang ya nggak boleh dipersoalkan loh bapak siapa gitu kan. Kita itu mitra kerja bukan atasan bawahan misalkan ya. Nah gitu ya Pak. Jadi nanti akadnya harus diperjelas posisinya apa gitu. Nah yang kedua tadi sisa waktu ya, sisa pekerjaan. Nah makanya tadi harus jelas di syarat itu kan harus jelas pekerjaannya apa. Kalau memang pekerjaannya adalah kayak pembantu rumah tangga, mohon maaf ya, yang memang tugasnya adalah menjaga rumah, ya mungkin kalau semua pekerjaan dia udah selesai, nyuci, ngepel segala macam sudah selesai, ya mungkin dia tidur-tiduran juga boleh, tapi di rumah itu misalkan ya, sampai selesai sampai sore misalkan. Nah kalau misalkan dia bekerja di sebuah perusahaan, ya nanti makanya diperjelas dari segi tugas ya, tugasnya apa tadi. Kan setiap divisi beda-beda ya. Ada divisi-divisi itu mungkin secara pekerjaan itu banyak sekali menguras tenaga atau menguras waktu misalkan. Ya. Misalkan apalagi perusahaan-perusahaan sekarang gitu ya. Meeting online malam gitu. Udah nggak dihitung lagi gitu ya sebagai pekerjaan gitu, tapi meeting gitu malam-malam nge-zoom gitu. Sampai puyeng gitu ya, setiap hari nge-zoom gitu, apalagi waktu pandemi gitu misalkan. Nah itu kan sebenarnya pekerjaannya beda. Ada orang-orang yang memang pekerjaannya itu by hasil gitu. Pokoknya proyek ini harus selesai 3 bulan, terserah mau dikerjain siang malam gitu. Tapi ada orang-orang memang tadi, makanya kalau misalkan di jam kerja pun dia nggak bekerja ya, atau sisa waktu dia mengerjakan yang lain, dia nggak dipersoalkan. Tapi ada orang yang memang dia digaji atas orang. Atas orang itu berarti kehadirannya itu harus ada. Nah ini yang mungkin termasuk pekerjaan yang tidak boleh Pak, kalau waktunya habis pun dia nggak boleh izin mengerjakan yang lain. Ya, contoh misalkan office boy gitu ya. Office boy itu kan digaji karena dianya yang hadir ya, dari pagi sampai sore misalkan. Ternyata kok jam 2 itu udah nggak ada kerjaan misalkan ya. Akhirnya kemudian dia punya kerjaan sampingan misalkan ngojol gitu ya, jadi driver ojek online gitu, keluar kantor kemudian jadi ojek online gitu ya, itu nggak boleh karena memang akadnya dia adalah secara physically itu harus hadir di kantor gitu, misalkan nggak boleh dia itu pergi dari kantor misalkan, karena di akadnya itu gitu. Makanya nanti diperjelas dari segi akadnya tadi ya Pak ya, gitu. Tapi kalau misalkan pekerjaan itu misalkan, dan yang kedua adalah kalau toh misalkan pekerja kantoran gitu ya atau pekerja yang lain secara waktu mungkin sudah selesai, ya sebaiknya itu kalau memang mau ada pekerjaan lain dibicarakan saja sama yang pemberi kerja, bosnya misalnya, ke bosnya misalkan, Pak ini kerjaan saya udah beres gitu. Kalau misalkan dalam misalkan ya ini yang terkait dengan orang tadi, ini misalkan saya ada punya waktu sejam, saya pengen ngerjain yang ini boleh enggak gitu, misalkan saya ada proyek yang lain nih, bikin proposal apa segala macam, boleh enggak? Nah itu kalau diizinkan ya boleh, karena memang dia sudah diizinkan oleh bosnya gitu ya. Tapi tadi tergantung pekerjaannya sih, memang ada orang-orang yang memang by hasil, ada orang-orang by orang gitu. Jadi yang memang harus datang orangnya gitu ya, harus hadir. Berarti kalau yang harus hadir, kehadirannya itu yang dibayar,
maka dia nggak boleh kemudian bekerja atau mengerjakan yang lain. Ya. Kayak OB misalkan ya dia harus bekerja di situ. Oh sudah dead ya. Kemudian yang terakhir mungkin saya sambung sedikit ya. Tadi terkait apa Pak? Sorry saya lupa. Oh bekerja di tempat-tempat yang diharamkan. Ya mohon maaf, ini tidak boleh. Ya. Jadi tempat-tempat yang diharamkan salah satunya adalah tempat ibadah dan yang menunjang ibadah agama lain itu nggak boleh. Jadi contoh misalkan mohon maaf, ada developer di sini. Tiba-tiba dapat project bikin gereja, mohon maaf ya. Ya itu nggak boleh, haram. Jadi ada dalilnya khusus ya. Dalil khusus kita itu tidak boleh mensupport ibadah agama lain. Mensupport itu bisa jadi dalam bentuk buat tempat ibadahnya, bikin kitabnya dan lain-lain, itu ya nggak boleh. Ya terus gimana ya? Carilah pekerjaan lain. Insya Allah ketika itu tempat yang tidak boleh ya jadi dosa, mohon maaf. Gitu. Ya sebaiknya resign. Yakin sajalah bahwa Allah itu pasti akan memberikan. Jadi kan nanti gini, korelasinya itu kadang-kadang ya, mohon maaf memang persoalan muamalah itu tetap harus dikaitkan dengan akidah. Gitu. Dengan akidah itu apa? Rizki. Makanya di dalam Islam itu ada pembahasan akidah di awal biasanya. Kenapa? Ini pondasinya. Kalau akidahnya udah mulai ada nggak kenceng, itu memang akan berat ke sana. Bahas muamalah, bahas yang lain itu kalau dari segi akidah atau pondasinya itu nggak beres, ini mohon maaf itu berat. Ya, maka di Bogor itu saya suka hadir di acara pertemuan para pengusaha gitu ya. Itu pembahasan di awal itu akidah dulu Pak, karena akidah itu pondasi, betul-betul pondasi. Kita sering mengatakan akidah pondasi, tapi nanti secara faktanya betul. Jadi misalkan gini tadi, ada orang-orang yang bekerja di sektor yang mohon maaf diharamkan. Poin kesimpulannya kan harus satu, mohon maaf dia harus resign, harus cari pekerjaan lain. Ini kalau akidahnya nggak kuat bahwa konsep rezeki itu minallah, ingat rezeki itu mutlak dari Allah, nggak ada campur tangan manusia. Kalau dicari di dalil-dalilnya di dalam Islam itu setiap kalau di Quran itu manusia itu tidak akan mungkin meninggal sampai selesai rezekinya. Jadi kalau misalkan satu orang ini rezekinya 100 miliar, kalau dia belum dapat 100 miliar nggak akan meninggal. Ya. Dan sebaliknya, kalau memang rezekinya sudah habis, orang pasti akan meninggal. Artinya apa? Mbok pekerjaannya diharam, dihalal, kalau memang itu rezekinya tetap akan datang. Gitu, itu yang harus dikuatkan di kita. Gitu. Jadi kalau memang itu rezekinya kita, ya sekalipun, jadi nanti rezeki kan ada dua, nanti bisa jadi jalan haram, jadi jalan halal. Ya, tapi sama-sama nilainya segitu, gitu. Maka kan kalau akidah kita udah kuat, ya sudah kita harus memilih yang di jalan halal. Kenapa harus jangan jalan haram? Karena pasti akan datang yang namanya rezeki. Tidak akan mungkin ketuker, tidak akan mungkin nyasar. Itu yang poin yang harus kita kuatkan dulu di situnya. Maka nanti kita membahas macam-macam itu, insya Allah akan mudah. Karena ketika kita sudah sadar bahwa rezeki itu mutlak 100% pemberian dari Allah, bukan diusahakan oleh manusia, itu bukan. Gitu. Mungkin itu Pak ya untuk karena sudah habis waktunya, insya Allah mungkin nanti bisa kita sambil ngobrol ya setelah kajian ini. Baik, mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.